Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fikira Pogoya dengan NIM 2024-720021. Di video kali ini saya akan membahas tentang UAS tambahan yang diberikan oleh Bapak Krista Bagus Sugiarto, SPD MPD, di kelompok kami yang berjudul teori belajar kognitivisme. Tetapi di sini saya mengambil hanya salah satu bab, yaitu bab yang keempat dengan salah satu bab, yaitu penggunaan strategi metakognisi. Salah satu strategi metakognisi merujuk pada kemampuan untuk berpikir tentang proses berpikir itu sendiri, yang merangkup pemahaman dan pengelolaan cara kita belajar dan memecahkan masalah. Metakognisi adalah kesadaran seseorang terhadap proses kognitif mereka, termasuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan strategi metakognisi dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk lebih efektif mengelola proses belajar mereka, mengenali kapan mereka mengalami kesulitan, dan menentukan cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, metakognisi dapat meningkatkan keterampilan reflektif dan membuat siswa lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Dan di sini saya akan membahas yang 1.1, yaitu komentar metakognisi. Metakognisi adalah konsep yang merujuk pada kesadaran dan pemahaman individu tentang proses berpikir mereka sendiri. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Spicolo, dan sejak saat itu menjadi topik yang signifikan dalam psikologi kognitif dan pendidikan. Secara sederhana, metakognisi dapat dijelaskan sebagai berpikir di mana individu tidak hanya terlibat dalam proses belajar, tetapi juga menuntun, mengatur, dan mengevaluasi proses tersebut. Karena pembelajaran memungkinkan individu untuk menjadi pembelajaran yang lebih efektif dengan mengembangkan kemampuan untuk mengatur cara mereka belajar berpikir. Metakognisi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengetahuan kognitif, pengetahuan metakognitif, dan regulasi. Pengetahuan metakognitif mengacu pada pemahaman seseorang tentang strategi belajar, kemampuan dan kendala yang mereka hadapi dalam proses berpikir. Ini melibatkan pemahaman tentang jenis-jenis tugas yang ada, strategi yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan belajar, sedangkan regulasi metakognitif berkaitan dengan kemampuan untuk mengawasi, mengontrol, dan menyesuaikan proses berpikir selama dari setelah kegiatan belajar ini mencakup kemampuan untuk merencanakan,
Salah satu elemen penting dari metakognisi adalah kemampuan untuk merencanakan bagaimana proses belajar individu yang memiliki kesadaran metakognitif yang baik, dapat merencanakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan suatu tugas mereka, dapat mengevaluasi jenis informasi yang mereka perlukan, memilih strategi yang efektif dan memprediksi potensi. Tantangan yang mungkin dihadapi ini berkontribusi pada keberhasilan mereka dapat mencapai tujuan belajar karena mereka dapat mengorganisasi proses belajar mereka dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Selain merencanakan metakognisi, juga mencakup kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi pemahaman siswa yang memiliki kesadaran metakognitif yang baik secara aktif, memeriksa apabila mereka memahami materi yang dipelajari dan apakah strategi yang mereka gunakan efektif. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menyadari jika mereka kesulitan